Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah aksi profit taking yang sedang terjadi di pasar domestik? Dengan maraknya investor yang melakukan aksi jual, apakah Anda sudah termasuk salah satunya? Sobat Investor, pernahkah Anda mencermati fenomena para pedagang kaki lima atau PKL yang kerap hadir secara musiman di berbagai kawasan publik, mulai dari pasar, terminal, stasiun, hingga alun-alun kota dan juga kawasan pariwisata di setiap momen hari besar atau liburan tiba? Karena kehadiran secara musiman, maka hampir dipastikan letak berjualan para PKL ini akan selalu berada di titik-titik lokasi yang tidak sesuai dengan wilayah yang secara resmi telah diperuntukkan bagi pedagang. Misalnya saja di lokasi pasar, terminal, dan stasiun yang tentu saja telah menyediakan lapak-lapak juga dan ruko untuk disewa dan kemudian dipakai oleh pedagang untuk berjualan secara resmi. Namun, karena PKL musiman ini hanya hadir mungkin tak sampai sebulan atau bahkan hanya seminggu, maka tentu mereka rugi bila harus menyewa lapak secara resmi, sehingga solusinya adalah dengan berjualan di taman, trotoar, hingga bahu jalan atau di depan area lokasi pasar, terminal, dan stasiun tersebut yang tentunya melanggar peraturan yang ada. Nah, pemandangan serupa dengan fenomena PKL musiman tersebut kini juga kita lihat dapat disaksikan di kawasan Selat Hormuz, sebuah lokasi strategis dan demikian penting bagi jalur distribusi minyak mentah dunia yang dimana lebih dari sebulan terakhir telah ditutup aksesnya oleh Iran sebagai buntut dari perseteruannya dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, sebagaimana kita tahu, manuver Iran yang menutup Selat Hormuz tersebut telah terbukti sangat mengganggu alur pasokan minyak mentah ke seluruh dunia, terutama bagi negara-negara Eropa dan Asia, sehingga membuat harganya melambung tinggi dan membuat berbagai negara tersebut kalang kabut. Karenanya, mengingat betapa krusialnya peran Selat Hormuz bagi negara-negara di dunia, maka wajar apabila permintaan agar dibukanya akses strategis tersebut turut masuk menjadi salah satu poin tuntutan yang diajukan pihak Amerika Serikat kepada Iran. Ini sebagai upaya negosiasi yang digelar di Islamabad, Pakistan beberapa waktu lalu. Maka dengan gagalnya upaya negosiasi tersebut, praktis Iran tetap dalam pendirian awalnya yang kukuh menutup Selat Hormuz dan bahkan berencana mengutip tarif bagi setiap kapal yang ingin melintas di selat tersebut. Tidak tanggung-tanggung, dalam draft rancangan kebijakan yang tengah dipersiapkan, pihak Iran rencananya akan menetapkan tarif hingga 2 juta dolar Amerika Serikat untuk setiap unit kapal yang akan melintas, dengan transaksi pembayaran juga hanya dilayani dengan menggunakan mata uang yuan Cina atau aset kripto. Menyikapi rencana ini, Amerika Serikat pun seolah seperti mulai kehilangan akal dan justru menerapkan pendekatan yang secara sepintas tak ada bedanya dengan praktik para PKL musiman tadi, yaitu dengan menerapkan blokade di lingkar luar dari tapal batas Iran sebagai gerbang resmi di mana kapal-kapal yang bakal melintas harus melakukan pembayaran kepada pihak Iran. Serupa dengan membuka lapak, tanda kutip, blokade di depan gerbang resmi Iran, pihak AS juga tengah berupaya untuk memotong jalur sekaligus mendahului komunikasi dengan kapal-kapal yang ingin melintas dengan harapan dapat mencegah agar tidak ada kapal yang membayar dan bernegosiasi sesuai keinginan Iran. Praktis, aksi blokade tersebut seketika panen kecaman dan justru memantik kontroversi mengingat AS yang semula mengecam tindakan Iran menutup Selat Hormuz dan berkoar-koar bahwa sudah sepantasnya akses tersebut terbuka untuk umum, namun kini justru AS bertindak sebaliknya. Mereka bermanuver dengan tindakan yang sama yang telah dilakukan oleh Iran. Salah satu kecaman datang dari Cina yang notabene merupakan seteru abadi Amerika Serikat dan dalam kondisi saat ini justru telah melakukan kesepakatan jauh-jauh hari dengan pihak Iran, di mana melalui bungkus perjanjian perdagangan dan energi oleh kedua negara, sehingga memberikan Cina privilege untuk dapat keluar masuk Selat Hormuz secara rutin dan leluasa tanpa adanya gangguan sama sekali. Karenanya, alibi AS yang selalu berdalih ingin memperlancar akses Selat Hormuz
justru berkebalikan dengan yang dirasakan oleh Cina, yang justru menjadi terganggu dengan hadirnya blokade AS di lingkar luar gerbang perairan Iran. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Guo Jiakun, Cina secara resmi mengecam tindakan AS. Mereka menyebut bahwa aksi blokade justru merupakan bentuk tindakan berbahaya dan sama sekali tidak bertanggung jawab, yang justru hanya akan memperburuk konflik, memperparah ketegangan, dan justru juga membahayakan keselamatan navigasi bagi kapal-kapal yang melintas di selat tersebut. Tidak hanya Cina, kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, yang menyebut aksi nyeleneh AS tersebut justru melanggar prinsip hukum internasional dan berpotensi mengacaukan stabilitas ekonomi global. Sementara di lain pihak, di luar beragam kecaman yang datang sebagai bentuk respon diplomatik, pasar global juga seolah mempertegas tindakan resisten yang muncul dengan posisi harga terbaru minyak mentah dunia yang kembali meroket hingga lebih di atas $100 Amerika Serikat per barrel usai AS resmi memulai aksi blokadenya. Pada perdagangan Minggu malam 12 April 2026, harga minyak mentah Brent berjangka untuk pengiriman Juni 2026 terpantau naik hingga 7,76% menjadi $102,59 Amerika Serikat per barrel. Sedangkan untuk minyak jenis WTI yang berjangka untuk Mei melompat hingga 8,2% menuju $104,51 Amerika Serikat per barrel. Dan dalam informasi terbaru yang beredar, meski status blokade telah diberlakukan oleh Amerika Serikat, faktanya satu kapal berbendera Cina dan merupakan armada tanker milik Shanghai Quantum Shipping justru terbukti berhasil melintasi Selat Hormuz dengan melenggang nyaman tanpa adanya kendala yang berarti. Hal ini tentu semakin menampar Amerika Serikat, di mana aksi blokade yang digembar-gemborkan secara internasional justru tidak digubris dan seolah menjadi macan ompong bagi kapal Cina dan juga kapal-kapal lain yang hendak melintas. Klaim ini didasarkan pada data per Rabu 14 April 2026, di mana setidaknya ada 7 unit kapal yang lolos dalam 24 jam terakhir sejak blokade Amerika Serikat resmi diberlakukan di wilayah tersebut. Yang lebih menyita perhatian, salah satu dari 7 kapal yang berhasil melintas tersebut disebut adalah kapal Rich Terry yang notabene merupakan kapal milik Cina yang sejak 2023 lalu dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat karena nekat mengangkut minyak hasil produksi Iran. Ini jelas menjadi sebuah tambaran berganda bagi AS, bahwa kapal yang bermasalah dan sedang dijatuhi sanksi justru bisa melenggang dengan aman dan nyaman di tengah gertakan blokade yang sedang diberlakukan. Jadi, bagaimana menurut sobat investor? Apakah pendekatan ala PKL musiman yang dijalankan Amerika Serikat cukup efektif dan layak diberlakukan sebagai kelanjutan strategi perang melawan Iran? Atau justru bakal menjadi blunder fatal yang bakal semakin menggerus posisi tawar Amerika Serikat dalam geopolitik internasional? Demikian di editorial edisi kali ini, saya Yanto Suyantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.